Kita udah janjian sama Erna, ya klien kita hari ini. Dia pengen mencari orang tuanya yang udah lama nggak pernah ketemu ya. Iya. Jadi dia sebentar lagi mau menikah dan dia butuh doa restu dari orang tuanya. Ini yang membuat dia penasaran, ini yang membuat dia kaget. Kok bisa loh orang yang selama ini membesarkan dia, merawat dia, menyekolahkan dia, kok bukan orang tuanya? Nah terus kalau bukan orang tuanya, kemana orang tua kandungnya? Ada apa ini sebenarnya? Kita langsung aja ke rumahnya ya, deket sini. Ini kita semua kaget di situ, kita semua ya bingung di situ karena klien kita yang namanya Erna ini digeret-geret, dipaksa ikut sama seseorang. Ada dua orang ternyata di situ yang berusaha maksa Erna, berusaha maksa kawannya ya untuk ikut mereka. Wah ini udah nggak beres ini. Waktu kita datengin, kita tanyain, preman-preman ini malah nyolot. Gue berusaha tanya baik-baik di situ. Gue nanya, tapi kalian siapa? Mbak ini siapa Mbak? Saya nanya, mereka ini siapa? Nggak tahu, dia nggak tahu. Siapa nyuruh? Hah? Siapa sih? Lu disuruh siapa? Mereka kenapa sih kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Mereka nekat banget sih. Siapa nyuruh lu? Siapa nyuruh lu? Hah? Awas lu ya! Awas lu ya! Lu lihat lu tak? Lu lihat nanti! Ini ada apa sih Mbak? Aku juga nggak tahu, Kak. Kayaknya mereka semua suruhan orang tua saya. Kenapa kok orang tua kamu malah nyuruh sih? Aku juga nggak tahu, Kak. Kayaknya mereka tahu kalau saya mau cari orang tua kandung saya. Emang ada masalah apa ini sama orang tua kamu? Kok nyuruh preman-preman itu datang, ha? Emang separah itu mereka benci sama orang tua kandung kamu? Erna bilang bahwa ibunya ini yang nggak suka kalau Erna melakukan pencarian. Kamu tenang deh, kamu tenang dulu. Ini siapa ini? Oh ini yang teman kamu bilang kamu nginep di kosannya itu ya? Oh ini kos-kosan. Kalau siapa mbak namanya? Apa namanya? Wenda. Oh iya Feli. Jadi ini tadi mereka udah datang dari sini dari pagi. Iya kak, tiba-tiba mereka datang langsung narik aku. Mereka bilang apa sama kamu? Suruh ikut aja. Aku nggak tahu mereka itu kayaknya suruhan orang tua aku. Yakin itu orang tua yang nyuruh? Masa orang tua membiarin preman begitu? Iya, sampai narik-narik paksa kamu kayak gitu kayaknya nggak mungkin deh. Masa tega sih? Soalnya aku mau nyari orang tua kandung aku, Kak. Jadi mereka tuh nggak setuju. Erna di situ cerita bahwa kurang lebih katanya pada saat dia mau menikah, Erna ini saking bahagianya, saking gembiranya, dia cerita sama bibinya yang namanya Bibi Ina. Tapi kan mereka kalau nggak setuju itu berarti sayang, iya kan? Mereka Tapi nggak kalau ping- mereka sayang nggak dengan cara kayak gini kan? Ya kalau mereka misalkan nggak sayang malah dibiarin nih, kamu nyari. Kamu kenapa masih mau nyari orang tua kandung kamu? Kamu bukannya udah hidup ini enak sama orang tua yang sekarang? Aku tuh mau nikah, Kak. Jadi aku butuh wali asli aku. Pembantu aku gak lama ini bilang kalau orang tua aku yang sekarang itu bukan orang tua kandung aku. Pembantu? Emang bisa dipercaya pembantu itu? Karena aku percaya banget sama dia karena dari dulu sampai sekarang
Dia yang rawat aku, Kak. Dari kamu kecil? Iya. Siapa nama pembantunya? Biina. Bina. Mana mungkin itu bukan ibu kandungnya? Dan ternyata Bina bilang memang betul. Kalau nggak percaya coba tanya sama ibu kamu sendiri. Dan kemudian waktu ditanya Bina ini masalah keseriusan siapa ibu kandungnya? Kamu udah tanya lebih jauh lagi sama dia? Kenapa dia bilang seperti itu? Alasannya apa? Kejadiannya di mana? Dan kenapa kok dia baru bilang sekarang? Iya, kenapa dia bisa yakin banget gitu loh? Nggak tahu, akhir-akhir ini semenjak aku mau nikah, sikap dia tuh udah aneh sama aku. Kalau aku aneh gimana? Ceritain tentang aku mau nikah, dia tiba-tiba sedih sendiri, nangis sendiri, atau ada apa? Tiba-tiba dia keceplosan. Kalau orang tua kandung aku yang sekarang ini bukan orang tua asli aku. Aku nggak percaya, Kak. Terus aku langsung tanya sama mama sama papa, tapi mama bilang itu semua bohong. Ala udah, kamu nggak usah bahas ini semua. Kamu percaya Biina itu semua bohong. Terus aku mau minta penjelasan lagi sama Biina. Ternyata Biina udah pulang kampung buat ngerawat suaminya yang sakit. Kalau emang bener Ria adalah bukan ibu kandungnya, berarti yang jadi kunci selama ini adalah Biina. Suaminya sakit. Iya, tapi sampai sekarang belum balik ke Biina. Di mana kampungnya? Aku juga belum tahu pasti, Kak. Nah, terus kampungnya nggak tahu. Suaminya kamu nggak kenal juga ya? Enggak. Terus yang tahu Biina siapa? Anggota keluarga kamu? Nah, tapi sayangnya Erna bilang dia nggak tahu persis alamatnya Biina. Kita cari di terminal. Dan coba kita cari aja dulu. Dan waktu itu Biina bilang rumahnya deket-deket terminal. Ya, dia jalan kaki pun bisa, nggak ada masalah. Nah, semenjak dari situ Erna nggak tahu lagi di mana tempat tinggalnya Biina. Di dalam terminal nanti kita suruh cek aja, nanti minta tolong untuk cari informasi di sana. Ada fotonya Biina? Fotonya ada. Ada. Coba di-share aja ya. ke tim ya. Yang kalau gitu yang mana cek? Cek aja. Yuk kita sambil siap-siap, kamu ada yang mau diambil dulu? Nanti tim kita sebar sambil bawa bekal fotonya Biina. Ya insya Allah mudah-mudahan dapat informasi. Tim kita sebar duluan, tim menuju ke sana duluan. Begitu sampai terminal, tim langsung berusaha nyebar, cari informasi, menyebarkan foto, menanyakan di mana keberadaannya Biina. Pak, numpang nanya Pak, kenal sama Biina, Pak? Biina kenal nggak? Katanya tinggal di sekitar ini ya, dekat angkot ini. Makanan, nggak tahu ya. Ini ada fotonya Pak, sebentar. Iya. Ini Pak. Oh ya, Biina. Nggak tahu ya. Nggak pernah lihat Pak? Oh iya, makasih Pak ya, coba aja. Di screenshot aja. Coba kamu capture deh. Misi, Pak. Selamat pagi. Iya. Mau nanya, Kenal Pak. ini Pak, Biina nggak Pak? Biina nggak, Pak? Oh, iya dia sering bapak dari sini. Oh, si jual pecel. Jualan nasi pecel. Berarti udah nggak jadi pembantu lagi dong. Jualan pecel di sini. Pecel keliling gitu, Pak. Iya. Pecel. Mau coba Pak, bener nggak mukanya Pak? Katanya sama Biina orang. kan? Iya. Iya, Biina. Oh, sudah jual pecel di sini. Mangkal. Oh, sudah mangkal di sini. Keliling gitu tapi dia. Nggak jualan Pak ini. Menggunakan. Oh, jadi dia muter nih masih keliling ya? Nah, tinggal di mana Pak? Dianya? Dia ada di jalan apa? Jalan Veteran. Jalan veteran sini, Pak. Sebelah kanan ini berarti. Dikasih tahu sama bapak itu, Biina ini rumahnya nggak jauh dari terminal. Coba aja Mas. Terus ya. Jauh jalan Veteran ya. Tanya di sana ya. Ya. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak ya. Ini berarti, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Mari. Pas kita ke sana, tim coba tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, akhirnya ketemu rumahnya Biina. Biina. Assalamualaikum. 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 Biina. Si, Mbak. Halo Mbak. Si. Halo Mbak, sorry rumahnya Biina. Nah pas sampai rumahnya Biina, diketok pintunya yang keluar seorang
perempuan di situ, masih muda. Dan ternyata itu adalah anaknya Bi Ina. Ya halo Mbak, saya Mandala dari Antv. Ya, Bisa Kak Feli, Mbak. ngobrol sebentar, Boleh Mbak? maju sebentar, Mbak. Kita ngobrol bentar, ada yang mau ditanyain kok. Iya. Ada apa ya? Ya nggak usah takut, Mbak. Tenang. Ini Ya. rumahnya Bina, bener kan? Iya, tapi ibu saya nggak ada. Oh lagi pergi? Iya, siapa ya? Enggak, ini kita dari Antv. Jadi gini Mbak, ini kita mau ngebantuin Erna. Bu Inah dulu kerja di tempatnya Erna. Bina dan Pak Agus. Ibu Ria dan Pak Agus. Bu Ria dan Pak Agus. Iya, saya tahu. Ada apa ya? Iya enggak, kita ada yang mau ditanyakan sama Ibu Inah ini. Ini Apa ya? ini Erna, enggak ada yang penting mau ditanyakan ya Mas. Masalah ada Ibu Inahnya enggak? Iya, Kita butuh ngobrol sama Bu Inanya. ketemu sebentar aja. Nggak ada. Tolong jangan sakitin ibu saya lagi. Ibu saya udah disakitin terus. Aja ibu aja sebentar. Ibu aku nggak ada. Enggak. Kamu pergi aja. Sebentar aja. Enggak. Aku nggak mau. Kamu pergi. Kamu bentar doang. Anaknya Bi Ina kaget, dia langsung berubah 180 derajat, dia tersinggung. Dia merasa ibunya selama ini dizolimin, dia merasa ibunya ditindas sampai saat ini. Dia ngerasa ibunya sudah lama kerja di Buria tapi dipecat begitu saja, nggak dikasih pesangon. Dia marah di situ. Nggak boleh kesini lagi. Nggak boleh. Mereka itu siapa? Maksudnya mereka siapa? Pokoknya nggak boleh. Kamu nggak boleh kesini. Ya siapa, Mbak? Kita nggak nyakitin. Kalian nggak boleh. Kita nggak nyakitin. Nggak sama sekali. Kalian pulang. Kalian pulang. Ibu aku nggak ada. Kalian pulang. Aku bilang kalian semua pulang. Ibu aku nggak ada di sini. Cukup kalian nyakitin ibu aku. Iya, ada masalah apa Mbak? Coba. Nyakitin apa? Aku nggak mau. Kalian pulang. Pokoknya kalian semuanya pulang. Kalian nggak boleh kesini lagi. Udah cukup kamu. Ibu aku dipecat sama keluarga kamu. Sekarang kamu pulang. Ibu aku nggak ada. Nggak ada ibu aku. Kamu nggak boleh gangguin ibu aku lagi. Enggak, Mbak, coba. Kalian pulang semuanya. Mbak, coba Kalian dengerin dulu Mbak, sebentar. Nggak terima dia. Dia merasa ibunya disakitin perasaannya. Nggak terima, dia marah. Apa salah ibu saya? Kenapa kamu pecat ibu saya begitu saja? Mbak, ada. Mbak, dengerin dulu bisa nggak Mbak? Mbak, kita mau ngasih... Saya dulu, Mbak. Saya cuma mau ngomong sebentar doang. Kalian pulang. Ibu aku nggak ada. Iya, Mbak, makanya kita mau jelasin di sini. Ini semua salah paham, Mbak. Makanya kita mau ketemu, Mbak, sama ibunya. Makanya kita mau ketemu sama Bu Ina, tolong dong, Mbak. Ini salah paham, Mbak. Mbak, ini salah paham, Mbak. Enggak, kalian pulang. Kita nyakitin apa, Mbak? Kita tuh datang buat nanyain baik-baik. Cukup, ibu aku nggak ada. Kalian pulang. Mbak, saya cuma mau ngomong sebentar sama Bina. Nggak ada omongan, nggak ada. Mbak, tolong, Mbak, tolong. Kita semua disuruh pergi dari situ. Terus kita tanya di mana Bi Ina? Dia nggak peduli. Dia tetap nyuruh kita pergi, tutup pintunya, udah nggak peduli sama kita semuanya. Udah kayaknya anaknya Temperamen deh kayaknya emosinya. bukan anaknya, mungkin kasihan sama ibunya juga. Selama ini kan Bu Inah kan kerja di tempat kamu udah lama banget. Nih tiba-tiba mungkin diberhentiin begitu, dia nggak punya pekerjaan mungkin. Tapi bukannya katanya suaminya sakit ya? Nah, Berarti harusnya di dalam suaminya sakit dong? mungkin bisa jadi ada suaminya. Mungkin jadi yang bikin dia makin itu karena papanya lagi sakit kali ya? Mungkin, Mbak. betul. Makanya jangan bikin Tami dulu. Takutnya Udah, kamu papanya jangan lagi pura-pura, istirahat. takutnya papanya malah Nggak ada. Coba tanya tetangga deh. Coba tanya tetangga sekitar deh. Ini Binanya di mana? Kalau misalkan ada Bina pasti akan bantuin lah. Biasanya Bina kan orangnya baik kan sebenarnya. Kita tanya sama tetangga. Nah pas kebetulan ada tetangga di situ. Kita tanya, bener nggak ini rumahnya Bi Ina? Ibu ini rumahnya Bu Bina kan? Bina yang pembantu rumah tangga itu kan? Orangnya kemana Ibu? Tapi ada kan orang. Oh jualan pecel, iya masih jual. Jam segini masih jualan pecel berarti ya? Berarti ini ya? Oh iya benar. Tadi kan dibilang sama bapak yang tadi juga jualan pecel kan? Oh belum pulang ya jam segini ya? Oh iya. Yaudah kita. Ada kan, Bu? Tapi benar di rumahnya? Tetangga bilang ini bener rumahnya Bi Ina, penjual nasi pecel keliling. Kita tunjukin fotonya, ternyata sama. Makasih Bu kalau Terima begitu. kasih, Bu, ya. Ya. Dadah deh, dadah. Ya ini berarti bener rumahnya. Cuman Binahnya mungkin lagi jualan pecel. Iya. Kita tunggu aja karena kita nggak tahu kan jual pecelnya di mana. Nanti biar Jack juga coba nyari aja di jalanan ya. Iya. Tungguin Yuk. aja, Kak. Heeh. Kanan
Bina juga mungkin lagi kerja, mungkin lagi pergi kemana, kita nggak tahu. Akhirnya kita coba intai rumahnya. Ya, ini sekarang kita lagi ngintai di mobil ini. Ya, kita berharap ada bisa ketemu sama Bina. Ini Bina, kalau sama kamu baik kan sebenarnya? Baik, baik banget. Kenapa ini ya, kenapa anaknya seperti itu ya? Aku juga nggak tahu karena baru kali ini aku ketemu sama anaknya. Selama ini aku nggak pernah kenal anaknya itu siapa. Iya, yaudah kita tunggu Binanya ya. Kita intai rumahnya 1 jam, 2 jam, nggak ada kabar sama sekali. Bu Inah juga belum datang. Nah, pas 3 jam kurang lebih kita nunggu, tiba-tiba Itu kayak Bina deh. Kak, ini tuh yang lagi jalan. Ayo turun Kak. Ayo Kak, ayo. Itu Bina, itu Bina. Ayo. langsung buru-buru kita turun, kita langsung lari menuju ke rumahnya. Dia kaget, dia bingung ada apa ini. Bina. Mana aja sih? Cari-cari taunya Bibi ada di sini. Bibi tahu, Non. Bibi udah diancam sama orang tua, Non. Apa? Kok Bibi nggak bilang sih sama aku? Bibi takut. Bibi nggak boleh ceritain semuanya, Non. Bibi jangan takut, di sini ada aku. Bina di situ baru meneteskan air mata. Dia tunjukkan rasa penyesalan dia tunjukkan rasa permintaan maaf dia. Tapi dia belum ngejelasin, tiba-tiba Bibi cerita semuanya cerita. Bibi mau cerita. Ada apa lagi ini? Kamu ngapain lagi kesini? Kamu pergi sana. Kamu nggak boleh kesini. Aku cuma mau nggak boleh bawa sebentar. Enggak dibawa ibunya, Mbak. Enggak, kamu pergi. Kamu pergi. anaknya datang lagi, keluar lagi dari rumah, marah-marah sama kita semuanya, maki-maki kita semuanya. Dia merasa ibunya disakitin, ibunya disolomin, diusir kita semuanya. Mereka udah bakal nyakitin ibu lagi. Kamu pergi. Mbak, kita ngomong aja di dalam ya. Kita ngomong di dalam. Ibu ceritain semuanya. Tapi untungnya alhamdulillah ibunya bijak. Berusaha ngasih tahu anaknya, ngasih kesempatan kita untuk cerita apa tujuan kita datang ke sini. Ya, coba duduk dulu, Bibi duduk dulu, Mbaknya juga duduk. Nanti kita mau jelasin dulu semuanya nih ya. Ya, jadi gini Bibi, Mbak. Ini kita cuma berusaha ngebantu. Kita berusaha nolong. Bagaimanapun juga Mbak Erna ini kan mau menikah. Iya, sebenarnya dia sayang ya sama orang tua yang lama, saya tetap sayang ya. Sama orang tua yang saat ini dia tetap sayang. Tapi kan dia tetap membutuhkan wali nikah. Karena wali nikahnya kan kalau emang masih ada, dia harus tahu di mana orang tuanya. Aku cuma butuh penjelasan dari Bina. Iya. Bibi tahu semuanya. Iya, Jadi benar itu. karena pada saat kejadian itu Bibi ada di situ. Bibi ada. Jadi 25 tahun yang lalu, di saat orang tua Non itu melahirkan, ternyata anaknya meninggal. Dan di saat itu pula ada orang yang melahirkan anak. Ada Tante Non, Tante Wati. Jadi tantenya tahu seharusnya. Tante Wati ada hubungannya sama semua ini? Justru tante itu yang menukarkan bayi itu. Saya tahu semuanya, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa nggak cerita dari dulu, Bu? Saya takut untuk ceritain semua itu, Non. Makanya orang tua Non itu pecah Bibi. Terus suami Bibi yang sakit itu semua bohongan. Suami Bibi udah meninggal lama, Non. 1 bulan kemudian, Tante Wati itu cerita sama orang tua Non bahwa dia sudah menukarkan anak yang sudah meninggal itu. Tapi karena kondisi orang tua Non sudah divonis tidak bisa punya anak lagi. Makanya
dibiarin aja. Nol tetap jadi anaknya orang tua. Tante Wati inilah yang mempunyai rencana akhirnya. Dia nggak tega ngasih tahu ya Ibu Ria bu anaknya meninggal dunia. Akhirnya di saat ada orang lain yaitu ibu-ibu di situ melahirkan anaknya hidup sama Tante Wati ditukar tanpa sepengetahuan ibu tersebut. Anaknya ditukar, dukunnya dikasih uang ya. Kemudian semuanya dibereskan. Ini tanpa setuju siapapun dong, Bi. Iya. Kayak langsung asal main tuker gitu aja. Main tuker demi kepentingan orang tua dia yang sekarang. Karena orang tuanya itu divonis nggak bisa punya anak lagi ibunya. Tantenya itu Ya, tapi kasihan. kok tega yang dukun beranak itu tega, Bi? Dukunnya itu dibayar sama tantenya. Oh, Ibu Inah nangis, dia menyesal telah melakukan itu. Dia merasa berdosa sekali. Dia minta maaf sama Erna. Erna pun nangis di situ. Erna berusaha maafkan semuanya. Bi Inah bilang dia nggak tahu ya siapa ibu yang melahirkan itu. Dia nggak tahu di mana tempat tinggalnya ibu yang melahirkan itu. Cuman dia ingat dukun yang namanya dukun Jannah. itu semua itu bener yang Bibi ceritain. Iya, No. Kalau aku bukan anak kandung dari Bu Ria dan Pak Agus. Bener, Non. Non bukan anak kandung mereka. Terus gimana sekarang keadaan orang tua aku, Bi? Bibi nggak tahu, Non. Bibi nggak tahu sama sekali keadaan orang tua Non itu seperti apa. Pas kita menuju ke rumahnya dukun, ya sudah dapat rumahnya, kita ngelihat ada seorang anak perempuan di situ berusaha berontak, berusaha untuk lari ke mobil, berusaha ngejar-ngejar mobil, dan dia berusaha mempertahankan sesuatu di situ. Itu anaknya. Hah? Anaknya aja. Ini rumahnya Mbak. Begitu dengan nama Ibu Jana, tak masuk pikiran gue, jangan-jangan Ibu Jana ini jadi incaran preman-preman itu. Langsung kita kejar, kita gedok-gedok pintu mobilnya. Ternyata nggak dikasih kesempatan. Saya di dalam. Siapa Ibu Jana? Ibu Jana. Mobil dong buruan. Cepat. Mana udah di ujung? Halo, halo. Ibu Jana bisa dibawa. Cari foto itu. Iya, tadi dia gedor-gedor rumah kan. Jadi terus tiba-tiba Mak dibawa. Tunggu. Ciri-ciri premannya gimana nih? Kamu inget gak preman yang datang ke kosan teman kamu? Agak gemuk. Gimana ciri-cirinya? Aku nggak terlalu merhatiin sih tadi, soalnya cepet banget mereka datang. Terus ngetok-ngetok pintu malah langsung dibawa. Mobil itu kita kejar, kita ikutin. Pas ada kesempatan leluasa, gue pepet mobilnya di situ, gue hadang di situ, gue suruh berhenti. Kemudian gue suruh keluar orang itu dan keluarlah ternyata orang itu. Wah. Hah? Siapa lu? Lu siapa? Ternyata benar, yang keluar itu preman-preman yang sama, coba. Ya waktu kita di kos-kosannya Wanda. Lu ngapain nyuruh? Lu ngapain nyuruh? Lu juga kan? Apa lu lagi aja? Lu
lagi ya. Di situ tim kemudian datang bentrok sama mereka semuanya, kita juga berusaha bentrok dan gua ngelihat Ibu Jana di dalam mobil. Ini kesempatan kita ambil Ibu Jana, kita tolong Ibu Jana. Kemudian tim berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka, berusaha untuk menyerang mereka. Gua ambil Ibu Jana. Ibu, kita mau di sini, Bu. Nyulik berani orang tua, nyulik, Bu. Ibu ikut saya, Bu. Motor mana? Gue tolong Ibu Jana, gue situ gue amanin Ibu Jana supaya dia lebih aman lagi. Gue naikin motor, gue ngebut meninggalkan mereka semuanya. Ayo, Bu, ikut saya. Akhirnya kita kembali lagi ke rumahnya Ibu Jana. Pas kita datang, anaknya di situ seneng banget. Dipeluk ibunya, dicium ibunya. Dia ngucapin sama kita semuanya, ucapkan terima kasih karena ibunya sudah diselamatkan. Udah nggak apa-apa, yang penting Ibu baik-baik aja. Mereka kenapa sih ngebawa Mak? Nggak tahu Mak juga. Nggak bawa aja, nggak tahu Mak nggak kenal itu siapa. Ya udah kalau gitu kita ke rumah aja, Ibu, kita ngobrol di dalam ya. Ayo kita. Mas. Yuk. Ayo Mak masuk. Sini aja, Bu. Ya. Udah di sini aja, Bu, nggak apa-apa, Ibu, maju sini, Bu. Iya. Ya tapi Ibu alhamdulillah nggak kenapa-kenapa kan Ibu ya. Bapak Mas, alhamdulillah. Nggak apa-apa Ibu ya. Makasih ya Mas ya. Ibu nggak kenal sama mereka. Nggak kenal sama sekali Mas. Nggak tahu siapa. Diancam atau diapain ibu? Iya, saya Diancam apa ibu sama mereka? Nah, saya harus ikut gitu aja, saya nggak tahu. Ini orang yang sama yang mau nyulik kamu. Berarti ada kemungkinan kalau emang itu suruhan ibu kamu, ya itu berarti. Berarti ini juga suruhan ibu kamu. Kenapa jadi Mas yang kena? Kenapa sampai diculik kayak gini? Mas juga nggak tahu, Mas. Ngomong apa ibu mereka sama ibu di mobil tadi? Iya, banyak nanya sih Mbak. Nanya apa? Nanya tentang Ibu Jena. Zainab? Saya Ibu Zainab ya. Siapa Ibu tahu nggak Ibu Zainab siapa? Bina tahu siapa? Bina? Nggak tahu. Saya kasih tahu sih alamatnya, karena saya diancam, Mbak. Ibu Zainab ini siapa Ibu? Siapa ibu? Ibu kasih tahu alamatnya, berarti ibu kenal dong sama ibu Zainab ini. Udah 5 tahun yang lalu yang saya nolong dia lahiran. Jadi waktu berarti 25 tahun yang lalu yang anaknya masih hidup seharusnya itu. Ibu ingat saya? Bina yang waktu itu ngebantu proses Saya lahiran. ingat saya Dan di situ Ibu Jana baru ingat dan kemudian baru ingat Ibu Inah di situ. Mereka berpelukan di situ. Mereka ingat dan mereka kemudian sadar apa yang telah mereka lakukan adalah salah. Mak, jadi ibu Zainab itu Iya, yang Mak tolong Mak tuh lahiran dulu. 25 tahun yang lalu. ibu aku Bi. Iya non. Ini Erna. Yang saya tolong dulu waktu lahiran. Aku Erna. Ya Allah, maafin Mak ya nak ya. Mak udah nuker kamu sama ibu kandungmu. Karena Mak tergiur duit yang dia kasih ke Mak. Mereka minta maaf sama Erna. Mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka minta maaf, mereka malu melakukan itu semuanya. Cuma karena uang, mak nuker aku sama orang lain, sama banyak orang lain. Sekarang gimana mak keadaan orang tua aku? Biar Mak antar ya. Ya. Ibu Biar Zainab. mak yang jelasin Iya, ya mak. Ibu Zainab di mana?
Iya, alamatnya saya kasih tahu Mas. Itu ibu Bisa kandungnya Iya, Erna yang benar kandungnya. sebenarnya. Benar. Yang waktu itu melahirkan Erna. Benar, Mas. Yang ibu Saya- tukar anaknya. Benar, Mas. Loh, berarti kalau ibu Jenab udah kasih tahu alamatnya sama preman itu, berarti preman itu ke sana dong. Iya, Mas. Ayo kita ke sana. Duluan sama preman itu. Berarti kita harus ke sana, Ibu. Iya, ayo Mas. Cek. Kita akhirnya menuju ke rumahnya Ibu Jenab. Kita langsung cek ke sana ya. Begitu sampai rumahnya Ibu Jenab, ya kita ketok-ketok pintunya, kita berkali-kali panggil, ternyata nggak ada jawaban. Assalamualaikum. Ibu Jenab. Ibu Jenab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Zainab. Ya kita panggil-panggil berkali-kali nggak ada jawaban. Akhirnya kita tanya sama tetangga. Oh, ada ibu-ibu tuh, kita coba tanya yuk. Sini. Ibu mau nanya itu rumahnya Bu Ini Jenab bener bukan? rumahnya Bu Janab. Bu Jenabnya kemana Ibu ya? Kayaknya baru aja pergi tadi sama ibu-ibu. Oh, pergi sama ibu-ibu. Iya, Ibu siapa ibu-ibunya ya, Bu? kayaknya agak maksa. Buru-buru kita lari di situ, kita masukkan ke gang yang lainnya, kemudian kita kejar dan ternyata Ayo, itu apaan tuh? Ibu! Bener Mas, itu pasti. Apa? Ibu siapa ini? Ibu. Ibu, sebentar. Itu Janab. Lu lagi. Lu lagi ya? Mikir apa sih? Bu Zainab. Gue lapor polisi lu. ya dia berusaha maksa Ibu Jenab untuk ikut sama mereka, berusaha nyuruh Ibu Jenab untuk masuk ke dalam mobil. Tapi Ibu Jenabnya nggak mau di situ. Mereka akhirnya kemudian ribut dan berusaha kita datengin, kita pisahin, tapi ternyata Ini mobil kamu ini. Apa coba gimana sih? Ibu sana dulu, tenang. Ibu sana dulu. Sini. Lepasin. Ya, Bu. Siapa? Sadar ya, kenapa? Masa belum? Ini urusan saya. Baik-baik dong kamu curi dia gitu. Ibu tenang dulu dong. Kasih kesempatan dia ngomong, Ibu. Ibu kasih kesempatan ngomong. Diam dulu, Ibu. Diam. Kenapa sih Mama semuanya tutupin dari aku? Kenapa? Orang gak perlu tutupin kamu sayang. Kamu anak Mama. Udah Mama rawat kamu bertahun-tahun. Ya kenapa Mama gak bilang dari dulu? Karena kamu anaknya Mama. Ibu. Kamu tahu diri ya. Saya kasih tahu, kamu senang kalau nggak dipungut dia, kamu gebel kamu. Ya, kamu tuh harus tahu diri. Diam. Ini urusan keluarga. Ya, saya tahu Ibu. Ya, Diam. saya tahu Ibu. Tapi dia minta tolong sama saya. Saya sudah tahu, makanya kita mau bantuin di sini. Kalau nggak ada kita nggak mungkin bisa ketemu sama ibu kandungnya. Kenapa coba? Kamu juga ya. Itu ngambil saran ibu. Ibu yang bayar saya. Kamu diam. Kamu Diam, juga diam. Diam. Kamu kurang. Dikasih duit. Hah? Bilang kalau kurang. Kamu tuh ya. Sekarang kamu beli mana? Beli Mama atau beli dia? akhirnya kita jelasin bahwa tujuan Erna di sini bukan untuk pindah ibu, tidak. Tujuan Erna di sini cuma pengen mencari ibu kandungnya. Bagaimanapun juga seorang anak berhak untuk ketemu ibu kandungnya. Nanti setelah ketemu ibu kandungnya, mau tinggal di mana, tinggal bareng, tidak ada masalah. Dan Erna tidak pernah akan melupakan ibu yang selama ini membesarkan dia, merawat dia. Ibu gini loh, dia tetap sayang sama ibu, nggak ada masalah kok. Dia nggak akan ninggalkan ibu, bener nggak? Iya, aku Nggak cuma akan mau tahu meninggalkan, siapa Bu. orang tahu. Dia Orang akan tua ketemu kandung sama aku, ibu Pak. kandungnya. Dia berhak dong ketemu sama ibu kandungnya. Terimalah. Nah, dari mana? Aku yang rawat dia dari bayi. Ibu dia nggak akan lupain, ibu dia nggak akan Dia lupain nggak akan jasa-jasa lupain ibu. ibu. Dia anggap ibu sebagai kamu meninggalin saya. ibunya. Dia Dia nggak tidak akan ninggalin ninggalin ibu. ibu. Astagfirullahaladzim. Tapi bagaimanapun juga ibu, sebentar, izinkan saya ngomong. Bagaimanapun juga dia mau menikah ibu. Iya. Dan bagaimanapun juga ibu kandungnya berhak untuk jadi wali nikah. Bener nggak ibu? Iya betul. Bener kan? Iya. Diri ini anak. Nggak tahu diri ini Anak anak. kecil loh. Ya udah, saya nggak terima ya kamu. Nggak usah balik lagi ke rumah. Kamu jadi gembel aja sekarang. Nggak usah. Kamu lihat aja.
Masa lalu itu sangat berarti buat kita semuanya. Masa lalu yang suram yang membuat hidup ini berubah. Insya Allah kalau diniati dengan baik, dirubah dengan baik, dijalankan dan dilaksanakan dengan baik, insya Allah tidak akan merugikan siapapun juga. Ya Erna walaupun akhirnya tahu bahwa ibu kandungnya ternyata udah berpisah sama dia 25 tahun yang lalu, tapi itu bukan berarti dia harus pisah sama orang-orang terdekat dia, tidak. Dia masih bisa tinggal sama keluarganya, dia masih bisa tinggal sama orang tuanya. Ya, yang penting silaturahmi bisa tetap terjaga. Ya, yang penting kasih sayang tetap bisa terbagi di sini. Ya, insya Allah kalau semuanya dimulai dengan baik, diniatin dengan baik, ya keluarga yang benar-benar saling mengerti, saling memahami. Insya Allah walaupun ada ibu kandung yang sudah terpisah 25 tahun dan ada ibu angkat, insya Allah mereka tetap bisa rukun. Ya. Bagaimanapun juga jangan pernah terbawa emosi, jangan terbawa iri dan dengki. Ya. Kalau kita insya Allah diniatin dengan yang baik, dengan pikiran yang positif, insya Allah semuanya bisa kita damaikan kembali, bisa kita rujukan kembali. Yang mudah-mudahan Erna dan keluarganya dan juga ibu kandungnya bisa berkumpul, tidak ada permusuhan dan tidak ada kebencian sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, semuanya Allah yang merencanakan. Pertemuan, perpisahan, hidup mati seseorang itu Allah yang menentukan. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan berpisah, kita nggak pernah tahu kapan kita akan berjumpa. Tapi itu semua Allah yang berkehendak. Ya, daun pun ya gugur dari tangkainya itu Allah yang berkehendak. Tidak ada dunianya, tidak ada rencananya. Itu semua pasti rencana Allah. Kita hanya di sini bersyukur dan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak terima kasih sama Allah. Itu semua pasti ada berkah dan rahmatnya dari Allah. Ya, jangan pernah sesali apa yang ternyata terjadi, tapi pelajari, tapi syukurin, ya, tapi laksanakan, ya, tapi dalamin, tapi jalankan, ya, semuanya kehidupan.